Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Aji Dewandaru selaku investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Aji. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Terima kasih Pak Aji sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Investor global tidak hanya dari Indonesia, tapi secara menyeluruh sepertinya Pak Aji ini masih menunggu hasil rapat The Fed yang akan diumumkan pada Kamis pagi mungkin untuk waktu Indonesia Barat. Bagaimana Anda melihat respon dari para investor sejauh ini terkait dengan proyeksi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh The Fed? Oke, kalau kita lihat memang dari kemarin itu ada anggapan dari para investor bahwa ada kemungkinan The Fed itu akan bersikap sangat agresif ya, dalam artian mereka berencana untuk meningkatkan suku bunga itu lebih tinggi daripada target awal, yaitu kemungkinan akan dinaikkan sebesar 50 BPS atau 0,5% atau bahkan dalam waktu 1 tahun ini, di tahun 2022 ada kemungkinan akan dinaikkan sebanyak 4 kali. Nah, ini memang yang membuat suku bunga itu jadi sedikit terpengaruh ya, terutama untuk yield obligasi di negara Amerika Serikat sana. Nah, ini juga yang akhirnya kalau teman-teman perhatikan, kebanyakan investor itu mulai beralih dari pasar saham menuju ke pasar obligasi yang di negara Amerika Serikat sana. Dan kalau misalkan dikatakan memang ada beberapa tesis yang mengatakan bahwa jika suku bunga itu naik, ada kemungkinan bahwa saham teknologi itu akan mengalami penurunan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kalau kita tahu ketika saham-saham teknologi ini pergerakannya itu sekarang sedang tidak begitu menarik, lalu ada suku bunga yang dirasa itu harganya cukup tinggi, para investor pasti akan lebih beralih ke instrumen investasi yang lebih aman seperti obligasi atau pasar instrumen keuangan lainnya dibandingkan dengan sektor teknologi yang dirasa memang jauh lebih berisiko tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Karena seperti yang kita tahu kemarin Bank Indonesia juga mengatakan bahwa mereka akan tetap menjaga suku bunga itu di angka 3,5% dan kebijakan-kebijakan moneter itu diharapkan masih berfokus dalam meningkatkan konsumsi masyarakat seperti PPNBM dan juga seperti PPNBM untuk otomotif dan juga properti seperti itu. Dan tapi memang kalau kita lihat harusnya kebijakan-kebijakan ini itu tidak begitu berpengaruh terhadap kondisi sektor perbankan. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat likuiditas di sektor perbankan itu sekarang ini bisa dikatakan sudah cukup tinggi begitu. Baik, Pak Aji, ada riset tidak dari Trimegah Sekuritas dari proyeksi Trimegah ini? Bagaimana sikap dari The Fed nantinya? Berapa kali kan menaikkan suku bunga acuan? Apakah agresif atau masih akan tetap hawkish sama sekali? Oke, kalau kita dari tim Trimegah Sekuritas memang berekspektasi bahwa untuk The Fed di esok hari itu akan ada kemungkinan untuk menaikkan sampai 50 BPS ya. Tapi untuk Bank Indonesia sendiri kemungkinan kami mengekspektasikan baru akan menaikkan suku bunga itu di kemungkinan di kuartal 2 atau seenggaknya di kuartal ketiga di tahun 2022 ini. Jadi kami mengekspektasikan mungkin di bulan Mei atau Juli, bahkan Juli, Bank Indonesia itu akan meningkatkan suku bunga. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat dari sisi pemerintah Indonesia sendiri, mereka masih optimis bahwa pemulihan ekonomi di awal tahun ini masih bisa dicapai oleh pemerintah Indonesia, begitu. Baik. Sektor-sektor yang dinilai sensitif terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed adalah sektor perbankan. Nah, kalau kita lihat tekanan terhadap perbankan ataupun teknologi dalam beberapa hari perdagangan terakhir ini sudah cukup signifikan. Rilis kinerja untuk perbankan di full year di 2021 sudah keluar BBNI, tadi sudah kita sampaikan juga, ini mengalami kenaikan dari sisi laba bersih yang cukup signifikan. Pertanyaannya adalah di tengah fundamental yang masih terjaga cukup baik, bagaimana proyeksi dari perbankan di 2022 ini ketika The Fed ini mengambil langkah agresif untuk menaikkan suku bunga acuan?
Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, memang harusnya ketika tesis awalnya ketika The Fed menaikkan suku bunga dan Bank Indonesia juga sama akan meningkatkan suku bunga, apakah dampaknya akan menjadi negatif terhadap sektor perbankan kita. Tapi seperti yang kita tahu, dari tahun 2021 awal kemarin, di pertengahan, bahkan di sekitar di bulan Oktober sampai November itu, kita melihat likuiditas di sektor perbankan itu sangat tinggi. Jadi seharusnya hal ini itu membuat sektor perbankan itu performanya di tahun 2022 ini kami menganggap masih cukup bagus, terutama di saham-saham perbankan besar. Kenapa demikian? Karena memang bank-bank besar ini tidak serta-merta melihat adanya potensi perkembangan teknologi itu diam saja. Jadi seperti contohnya Bank BCA sekarang memiliki Blue, Livin by Mandiri yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, lalu juga Bank BRI juga melakukan hal yang sama, membuat ekosistem digital dari anak-anak usahanya dan juga produk digital mereka sendiri, dan bahkan Bank BNI sekarang sudah mulai mengakuisisi Bank Mayora yang nantinya memang difokuskan untuk membuat bank digital dan menyasar target UMKM itu tadi. Jadi memang kita melihatnya ini harusnya selain dari performa perbankannya itu sendiri masih kuat, kita melihat strategi ekspansi bisnisnya dari sektor perbankan ini juga kita rasa masih menarik untuk coba dikoleksi seperti itu. Baik, di luar dari fundamental Pak Aji, bagaimana Anda melihat rekomendasi dari perbankan Big Cap untuk jangka pendek terlebih dahulu? Kita ke BBNI, Pak Aji, yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan 4,78% di 7.125. Kalau Bank BNI memang kita melihat sekarang itu kan karena di akhir tahun lalu itu ada perubahan manajemen, banyak ekspektasi dari para investor itu menganggap bahwa Bank BNI ini dibandingkan dengan 4 perbankan yang lain itu sangat menarik. Terutama valuasi jika dibandingkan dengan 3 bank lainnya itu bisa dikatakan BNI itu paling murah. Dan kalau kita lihat memang pergerakan secara teknikal untuk jangka pendeknya itu memang masih dirasa pergerakannya itu masih bergerak di area sideways ya, bergerak masih ranging, tapi karena untuk jangka pendeknya ini dari hari kemarin itu mengalami penurunan cukup dalam, makanya hari ini kita rasa wajar untuk bisa naik 4% lebih karena memang sudah sudah rebound dari area supportnya yang ada di angka 6.900-an. Baik, bagaimana dengan potensi dari beberapa perbankan Big Cap lainnya? Apakah memang dari sisi kinerja baiknya BBNI merupakan cerminan juga dari kinerja perbankan Big Cap lainnya, dan ini juga memberikan booster nantinya dengan saham-saham perbankan Big Cap lainnya akan mengikuti penguatan signifikan juga akan terjadi? Benar sekali, karena memang kalau kita lihat harusnya ketika Bank BNI itu performanya bagus, itu akan mirroring ke saham-saham perbankan besar lain, seperti contohnya BBCA, Bank Mandiri, dan juga BBRI. Karena memang kita melihatnya, walaupun memiliki segmentasi nasabah yang berbeda, tapi keempat bank ini bisa dikatakan sebagai salah satu tolak ukur. Jadi ketika satu perbankan itu memiliki performa yang lain, dan kita melihatnya secara kondisi makronya tidak ada perubahan secara signifikan, dalam artian suku bunga masih tetap, lalu juga demand dari dari sisi masyarakatnya juga masih sama untuk pemberian pinjaman dan lain sebagainya juga masih oke. Dan kalau kita melihat dari sisi likuiditasnya juga masih tinggi, harusnya ketika Bank BNI mencatatkan laporan keuangan yang bagus di kuartal keempat ini, perbankan lain itu juga bisa mencatatkan angka yang kurang lebih mirip dengan sektor Bank BNI itu tadi, begitu. Baik, proyeksi dari kebijakan suku bunga The Fed kemudian dampak kepada perbankan dan rekomendasi dari beberapa perbankan Big Cap, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak